sulap yang membuat dia menjadi seorang ekstrovert, menjadi seorang pembicara handal seperti saya, storyteller, dan membawakan hal-hal yang mungkin orang-orang ini nggak terbayang akan pernah. Karena orang itu kosong pikirannya saat melihat keajaiban. Keajaiban yang terjadi. Betul sekali. Dan itulah tugas saya, menciptakan keajaiban agar mereka ini bisa saya arahkan menuju ke sesuatu yang mungkin saja yang terbaik dari yang mereka inginkan saat saya membaca kartu tarot. Mas Denny Darko, terima kasih sudah datang di Eksklusif. Kehormatan saya. Oke, hari ini kita ngobrol tapi agak sedikit santai ya Mas ya. Tapi yang pasti kita pengen tahu nih, apa yang mungkin orang belum banyak tahu dari seorang Denny Darko. Apa itu kira-kira? Ya, Mas Denny, kita mengenal Mas Denny awalnya berkarir sebagai mentalis, kemudian punya kemampuan bisa baca sesuatu atau ramalan-ramalan. Tapi kalau boleh tahu, awal mula seorang Denny Darko merintis ini, apakah memang mempelajari hal itu dari kecil atau seperti apa nih Mas? Oke, katanya tepat tadi, kita mengenal karena yang Anda dan netizen mengenal itu memang saya sebagai mentalis. Tapi kalau berbicara profesi awal saya ini sebenarnya adalah seorang pengajar. Saya kuliah sarjana dan pasca sarjana dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dan saya melamar untuk jadi dosen muda, staf pengajar di sana. Dan terus pada tahun 2003 hingga 2005 itu saya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada diri saya untuk apakah saya memiliki satu, kalau dibilang apa ya, kekuatan nggak jika saya mencoba untuk menjalani profesi yang saat itu saya pilih sebagai corporate entertainer atau penghibur untuk acara-acara perusahaan. Jadi saya kasih kesempatan, saya full dulu, saya tinggalkan mengajar. Kalau ternyata nanti itu tidak seperti yang diharapkan, saya balik seperti itu. Dan disinilah saya sekarang, berapa tahun kemudian ya, 20 tahun kemudian, masih dalam profesi ini. Nah, profesinya itu apa? Sebenarnya menyebut kami ini mudahnya kalau di luar negeri atau di internasional itu dibilangnya sebagai mystery workers atau pekerja misteri. Bidangnya di bidang yang memang belum ya. Di bidang yang memang masyarakat ini pengen tahu itu apa. Dan ini disclaimer untuk para penonton. Saya sering mendapatkan kalau di konten-konten YouTube saya tuh, wah, Denny Darko kafir. Duluin Tuhan, baca masa depan. Nah, saya katakan konten ini berpotensi membuat Anda kafir, kecuali kalian nonton sampai selesai. Jadi pastikan kalian nonton, kalau enggak, kalau jadi kafir jangan salahkan saya. Bukan salah. Saya sudah disclaimer ini, termasuk Anda. Baiklah. Jadi itu tadi, kalau dibilang bahwa profesinya apa? Profesi saya adalah seorang mystery entertainer atau pekerja misteri, tapi tetap karena entertainer ya, skupnya hiburan. Mas, tapi dari desain interior S1, S2, kemudian pengajar, kemudian switch menjadi profesi yang sekarang. Artinya kan ada proses pembelajaran tuh. Apakah memang saat ketika memutuskan untuk ke entertain baru mulai belajar atau justru sebelumnya sudah diam-diam tadi ada yang lupa. mempelajari? Sejak kapan saya? Iya. Saya ingat saya jalan-jalan ke toko buku di kota saya, di Tulungagung, Jawa Timur. Dan saya waktu itu membeli sebuah buku sulap. Berbeda dengan anak-anak yang lain, saya ingin mempelajari itu karena saya waktu kecil pernah melihat pertunjukan sulap yang dilakukan oleh bapak saya. Jadi ada tali digunting, terus nyambung lagi. Itu. Saya belajar, saya bisa kuasai, dan pas saya nanya ke bapak saya ternyata cuma bisa 3 atau 4 trik saja saat itu gitu. Dan saya mencari buku untuk saya pelajari dan menjadikan teman-teman di sekolah itu sebagai korban pertama. Itu yang saya lakukan. Jadi encounter saya terhadap magic itu dimulai di usia SD. Tapi nggak terus terbayang pengen jadi pesulap, tidak. Ini hanyalah sebuah kepenasaranan saya, dan saya termasuk anak yang introvert. Jadi pas saya itu di rumah nyiapin tali, guntingin kartu untuk besoknya saya perform, saya excited banget untuk melakukan itu. Dan terus kemudian itu saya lupakan,
Waktu SMA saya di Surabaya itu di SMA Negeri 5, ada satu mall, dulu namanya Delta Plaza, sekarang namanya Surabaya Plaza. Itu jaraknya dekat sekali dari sekolah saya, dimana setelah pulang sekolah, saya sering ke situ karena ada sebuah toko sulap. Saya penasaran, saya tongkrongin di situ. Nunggu sampai ada orang beli trik sulap. Karena hanya kepada pembeli trik sulap itu, trik sulapnya akan diajarkan. Oh, oke. Jadi kalau bayar diajarkan. Kalau tidak berarti Tidak. Nah, saya pura-pura dari sebelahnya agar saya bisa curi-curi belajar di situ. artinya memulainya itu sebenarnya otodidak ya, dari rasa penasaran seorang anak kecil. Iya. Denny Darko. Karena sekarang pun tidak ada sekolah khusus pesulap. Artinya teknik sulap-sulap kecil yang otodidak tadi sedikit membantu karakter seorang Denny Darko yang introvert dari kecil. Tidak sedikit membantu, itu banyak membantu. Oh, oke. Dan bahkan kalau boleh saya bilang, keajaiban yang dilakukan oleh saya dan pesulap-pesulap di seluruh dunia itu adalah merubah dirinya yang introvert jadi ekstrovert. Itu adalah keajaiban yang paling besar. Tanyakan itu ke semua pesulap. 90% pesulap memulai hidupnya sebagai seorang introvert. Sulap yang membuat dia menjadi seorang ekstrovert, menjadi seorang pembicara handal seperti saya, storyteller, dan membawakan hal-hal yang mungkin orang-orang ini nggak terbayang akan pernah melihat Ya, sepanjang tapi hidup. pada akhirnya sulap menjadi misterius. Betul. Nah, orang yang berkecimpung di dunia ini juga akan dikenal menjadi seorang yang misterius banget. Betul. Dari Mas Denny seperti apa nih tanggapan? Seorang bapak sulap modern, namanya itu Robert Houdin. Ditulisnya Robert Houdin, bukan Houdini. Houdini terinspirasi oleh nama beliau ini. Beliau mengatakan, magician is an actor doing act as a magician. Jadi sebenarnya kami bukan pesulap, Tapi kami adalah aktor yang memerankan seorang pesulap. Kalau Anda bingung, itu tugas saya membuat Anda bingung. Jadi maksudnya itu adalah kami ini tidak memiliki kekuatan yang kami tunjukkan. Jadi kami ini adalah seorang aktor, seorang yang bagus dan pandai sekali mempelajari hal-hal yang kami memang pelajari untuk menimbulkan ilusi apa yang kami akan berikan, termasuk ilusi membaca masa depan. nah, itu Mas, ilusi membaca masa depan kemudian sebagai aktor. Tapi ada teknik-teknik yang Ada. yang bagaimana Banyak proses sekali. mempelajari itu sampai Mas Denny pun menjadi pede menyebut dirinya bisa Oke. membaca masa depan, bisa. Bukan saya yang menyebut, itu adalah media-media seperti Anda ini yang menyebut saya bisa membaca masa depan, bahkan memprediksi kematian seseorang. Itu bukan saya, itu bukan self-claim. Saat tahun 2014 kalau tidak salah, semua headline itu mengatakan Denny Darko ternyata sudah mengetahui kematian seorang artis inisialnya JP. Iya. Pasti pernah dengar dong. Pernah. Nah, itu bukan saya. Tapi Dan actually saya tidak melakukan itu. Saya tidak mengatakan saya akan tahu dia akan meninggal kapan. Saya hanya mengatakan secara implisit bahwa dia akan sendirian hingga akhir hayatnya. Media mentwist, dan itulah yang dipercaya oleh orang-orang sekarang ini. tapi pada akhirnya memang banyak sebutlah ramalan dari Mas Denny yang ini nggak tahu ya kebetulan seperti apa yang kok Nah, jadi terbukti. Itu akan saya jawab dengan pertanyaan yang tadi yang belum terjawab. Jadi selama ini mempelajari itu dengan apa? Awalnya kan saya waktu SD, Iya. terus kemudian SMA dan kuliah. Nah, setelah saya lulus kuliah, internet waktu itu mulai bisa digunakan secara luas. Saya melihat sebuah peluang karena saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhumah ibu saya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang lain, maka lakukan sesuatu yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain, atau paling tidak lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi saya mencari profesi apa sih yang saingnya ini sedikit. Nah, akhirnya saya melihat ada sebuah profesi di dunia barat yang bernama corporate entertainer tadi, atau corporate magician. Tugasnya apa? Corporate event atau acara-acara korporasi ini adalah acara yang membosankan. Iya. Orang berjualan produk, ini adalah acara yang naif karena
Ada satu produsen mengeluarkan uang banyak sekali untuk memberi makan orang yang diundang, untuk akhirnya mereka ini dijuali produk. Nah, produsen ini akhirnya karena acara ini sifatnya itu nggak cuma annual, kadang-kadang monthly. Misalkan bank mengundang nasabahnya itu bisa 3 bulan sekali diundang untuk makan dan ditawari produk terbaru mereka. Agar ini bisa ditawarkan dengan lebih mudah, mereka meng-hire penyanyi, meng-hire stand-up comedian, mereka meminta untuk menghibur agar mereka lupa kalau mereka akan ditawari. Betul. Nah, tugas saya di sini selain menghibur, bahkan juga menawarkan produk tersebut secara bawah sadar. Jadi kami itu diminta untuk menjual produk, membuat mereka beralih ke produk yang mereka jual ini tadi, membuat orang-orang ini lebih setia atau mendengarkan tentang apapun yang disampaikan oleh si orang yang membayar kami ini, dengan cara melakukan keajaiban agar mereka ini bisa fokus kepada hal itu tadi. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan saat seseorang itu melihat keajaiban, pikiran mereka kosong, dan saat itu kita bisa masukkan apapun ke dalam pikiran mereka. Saya nggak akan cerita tentang sesuatu yang terjadi di New York, Los Angeles, atau di London. Saya ingin ceritakan tentang sesuatu yang saya lihat saat saya kecil dan diajak pulang dari Jumatan untuk menonton pertunjukan tukang obat di sebuah pasar di Tulungagung. Ada pasar namanya Pasar Paing. Saya ingat sekali, ada sekitar mungkin 150 orang mengerumun, membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 20 meter. Di tengahnya ada satu bapak-bapak tua yang mengatakan dia mengajak cucunya. Cucunya ini tadi kemudian dibungkus kain kafan, ditidurkan seperti dihipnotis, terus kemudian dia diikat menggunakan tali tambang, terus kemudian ditutup menggunakan kurungan, dan kurungannya dibakar. Dan pada saat itu, dalam hitungan detik, setelah api berkobar-kobar, itu dibuka, di situ lenyap, anaknya berdiri di atas mobil kol mereka itu. Pasti pernah nonton atau pernah dengar. Iya. Mereka melakukan keajaiban yang luar biasa, dan tidak ada supranatural atau bantuan jin whatsoever di situ sama sekali. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Mereka jualan obat. Karena orang itu kosong pikirannya saat melihat keajaiban. Keajaiban yang terjadi. Betul sekali. Dan itulah tugas saya, menciptakan keajaiban agar mereka ini bisa saya arahkan menuju ke sesuatu yang mungkin saja yang terbaik dari yang mereka inginkan saat saya membaca kartu tarot. Aku sedikit ke distract dengan kartu tarot yang Mas Denny ada di sini. Tujuannya untuk mendistract Anda. Iya. Oke, berarti saya sudah ke distract. Yeah. Sekarang bagaimana kartu-kartu ini yang notabene hanya sebuah kartu kemudian bisa seperti mengantarkan masa depan seseorang, artinya bisa membaca seseorang dengan kartu itu. Terus katanya kartu tarot kalau bisa dibaca harus diambil oleh orang yang bersangkutan, harus dikocok oleh yang bersangkutan. Itu bagaimana sih Mas, bisa, apakah itu seperti apa sih kebetulan-kebetulan itu bisa terjadi, dan ketika itu meleset bagaimana? Oke. Saya berikan sebuah disclaimer lagi di sini. Hati-hati untuk mencerna kalimat dan kata-kata saya yang berikut ini, dan pastikan jangan langsung percaya, tapi bandingkan juga second opinion atau channel-channel yang lain juga. Dan sebaiknya juga dengarkan kalau Muslim channel Ustadz, atau yang Nasrani channel pendeta atau pastor di sini. Jadi begini, kartu tarot ini mungkin kalau saya cerita sejarahnya akan terlalu jauh ya, tapi dia ini memiliki lambang-lambang yang memang misalkan seperti kartu The Six of Cups. Dia memiliki perlambang yang sudah memiliki pakem tertentu. Kalau gambarnya itu adalah cawan, ada 6. Gambarnya cawan, isinya 6 itu tadi. Dia juga memiliki arti yang tertentu, yang kalau seorang pembaca kartu tarot di Jepang, Zimbabwe, China, atau dimanapun, dia harus sepakat arti kartu ini apa. Jadi saat kartu yang keluar ini adalah Three of Swords pun, artinya ini harus ini. Jadi saya nggak bisa keluar kartu ini, saya ngarang tentang kartu ini. Misalkan Mbak tanya kepada saya, Mas, kira-kira saya ini akan menikah berapa kali dalam hidup saya? Misalkan, saya juga nggak akan benar-benar baca ya, karena kalau nggak mempengaruhi emosi Anda untuk bertanya kepada saya berikutnya nanti. Tapi nggak terus saya bilang, oh Three of Swords artinya 3 kali menikah, itu ngawur. Karena kartu Three of Swords ini adalah kartu tentang kita yang selalu tidak pernah
bisa lepas dari masa lalu. Kita yang selalu membanding-bandingkan masa kini dengan masa lalu. Kita yang selalu ingin agar hal yang baik di masa lalu bisa terjadi lagi di masa kini. Nah, ini kartu tentang itu. Jadi saya tidak bisa mengalihkan ini terhadap hal yang lain. Yang artinya, pakem kartu ini dengan arti yang tadi, dengan pertanyaan Mbak saya akan menikah berapa kali, saya akan bisa katakan, Mbak akan bercerai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika Mbak tidak bisa memanage perasaan ingin kembali ke masa lalu. Di satu tempat, di masa depan, Mbak akan berjumpa dengan cinta Mbak di masa lalu. Dan saat Mbak mencoba untuk sedikit saja merevisit itu, perceraian itu akan datang dan menambahkan 1 kali lagi pernikahan kepada hidup Mbak. Yang saya pikir Mbak nggak akan mau. Maka next time mantan Mbak nanti menelpon, Mbak abaikan saja. Yang barusan ini advice yang sesungguhnya. Oke. Mas, dengan pakem-pakem gambar tadi, butuh berapa lama Mas Denny sendiri untuk menguasai? 78 kartu 70. ini harus dihafalkan semuanya. Artinya satu persatu. Saya menghafal ini dari saya waktu kuliah dan SMA itu tadi. Oh, kuliah berarti baru memulai fokus Untuk di tarot. bisa serius. Ya. Apa yang membuat menarik dengan tarot? Awalnya karena saya ini kuliah saya belum jelaskan. Sudah ya, desain interior. Iya. Dan saya termasuk yang terbaik dalam apa ya, kalau kita bilang kuliah menggambar seperti ini. Okay. Saya selalu fascinated atau tertarik untuk gambar-gambar yang ini kan gambar-gambar tertentu ya. Dan ini sifatnya itu kan ornamen dan bagus gitu. Nah, saya tertarik untuk mempelajari gambar ini, terutama saat orang itu bisa captivated dan mereka ini bisa dikendalikan quotes on quotes ya, dengan kartu ini tadi. Maka itulah yang membuat saya jatuh cinta sama kartu ini tadi. Bagaimana kartu ini nggak sesimpel kartu remi, tapi juga nggak serumit misalkan membaca sebuah peta seperti itu. Tapi ini bisa mengarahkan dan membuat sebuah komunikasi terbentuk. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa memberikan sugesti positif ke orang yang kita ajak untuk berdiskusi. Setelah berhasil menguasai kartu-kartu ini, berapa banyak orang yang kemudian datang ke Mas Denny? Terus pernah nggak ngalamin misalnya ada orang datang pengen dibacain tarot, sebagai orang yang tahu misalnya, maaf, ada hal buruk yang Mas Denny mungkin tidak bisa sampaikan itu kepada orang yang tanya, gimana nih? Saya sedang merangkai kalimat yang mungkin akan bisa menggambarkan. Saya membaca itu dari yang, kalau saya bilang, mungkin mohon maaf ya, saya menggunakannya ini bawah dan atas karena cakupannya ini konteksnya ekonomi ya. Saya pernah membacakan, bahkan menggratiskan membaca untuk seorang ibu ojol memiliki 4 anak, di mana yang 2 ini anak di luar nikah dengan ojol yang lain, yang mana dia ini tidak dinikahi secara resmi oleh ojol ini tadi. Anaknya hingga umur 17 tahun. Dia ingin menanyakan kehidupan berikutnya ini seperti apa. Karena si ojol ini tadi memiliki 2 atau 3 istri, saya lupa saat itu. Nah, ini yang paling, ini ya, kondisinya paling di bawah itu. Saya pernah bacakan. Saya membacakan juga untuk orang-orang yang juga, kalau saya kira itu yang saya lihat paling butuh banyak pertolongan ini adalah para teman-teman dari BMI, TKW kalau dulu disebutnya, yang kerja di luar negeri. Mereka itu wanita yang rindu, perasaan mereka tidak bisa tersampaikan, tapi mereka jauh dari orang-orang yang mereka sayangi. Tidak hanya suami, tapi juga anak, orang tua, dan sahabat mereka. Hingga saya ini membaca ke, ya kalau kalangan biasa hingga selebriti itu ada banyak. Bahkan saya membacakan juga ke satu orang yang kita bilang ini pelaku sejarah, yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia lah, saya kira seperti itu. Dan otomatis tidak hanya saya yang harus memilah-milah untuk tidak mengatakan hal tersebut, tapi juga saya pun harus menjaga apa yang dikatakannya ini tidak tersebar ke orang-orang. Karena terkadang saya itu sudah tahu
sesuatu yang mungkin disembunyikan dan orang lain ini nggak akan pernah tahu kita sekarang. Artinya tidak semua apa yang terbaca oleh kartu itu bisa disampaikan kepada orang yang bertanya, atau Saat orang tersebut memaksa saya akan tunjukkan. Tapi jika ternyata orang ini tidak bisa menghandle itu tadi, saya tidak akan katakan. bagaimana mengetahui bahwa orang itu tidak bisa menghandle atas jawaban dari Mas Denny? Orang ini kan pasti mengeluarkan reaksi. Apakah dia menangis, atau dia ini cukup stabil emosinya, atau dia malah akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan hidupnya. Ini kan sesuatu yang saya harus pilih. Ya. Dan mengetahui itu bukan as in saya paranormalik melihat sesuatu itu tadi. Tidak. Saya tidak memiliki kekuatan itu, dan sejujurnya saya sanksikan orang yang mengaku memiliki kekuatan itu pada siapapun. Yang saya ingin coba untuk katakan itu adalah kemungkinan yang akan terjadi jika dia tetap memilih jalan ini. Itu bisa saja dia akan merugi, dia akan celaka, orang lain akan celaka juga. Nah, taunya itu dengan sebuah analisa. Sama seperti algoritma, misalkan kita ingin pergi ke satu tempat, terus kemudian Google Map ini memberitahukan bahwa perjalanan ini akan menempuh 50 menit, ada beberapa congesting atau macet atau perbaikan jalan, sehingga disarankan untuk pindah. Tapi kalau kita ngotot tetap di situ, it's up to them.